Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Indrawati dari kelas PGSD 2020E dengan nomor NIM 42420004. Nah, di sini saya akan membawakan tugas micro teaching mengenai siklus air fase B kelas 4 untuk memenuhi tugas pembelajaran ilmu pengetahuan alam di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Ibu Iin Indrawati. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Berdoa selesai. Nah, semuanya masih pada semangat kan? Ayo, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran, biar lebih semangat lagi nih, mari kita bernyanyi mengenai lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, anak-anak sudah tahu kan lagu Profil Pelajar Pancasila yang biasanya sering kita nyanyikan? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Ibu hitung 1-3, mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yuk ulangi sekali lagi, lebih semangat ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yeay. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ini masuk semua? Hadir semua kan ya? Ya. Oke, alhamdulillah anak-anak hadir semua ya pada pagi hari ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai siklus air, anak-anak. Nah, sebelum Ibu masuk dalam pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan kita pada pagi hari ini adalah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi urutan siklus air. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan pengaruh siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah nanti Ibu sampaikan materinya, anak-anak mohon disimak ya baik-baik agar mampu mengerjakan LKPD lembar kerja untuk kalian yang nanti Ibu akan bagi secara berkelompok 4-5 orang. Oke, bisa dimulai ya anak-anak. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya sebelum kita masuk dalam materi nih. Coba kalian lihat di jendela ruang kelas kalian. Di situ coba lihat awan di langit warnanya apa anak-anak? Apa? Cerah. Ya, sekarang awannya lagi cerah ya anak-anak. Warnanya biru, putih, cerah. Menandakan memang cuaca lagi cerah dan terik matahari. Tapi apa yang terjadi anak-anak apabila awannya berwarna gelap? Apa? Ya, betul sekali. Hujan. Jika awannya berwarna gelap akan turun hujan anak-anak. Ya. Itu nanti akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Berhubungan dengan hujan. Pasti anak-anak pernah berpikir kan,
kenapa sih air ini tidak pernah habis? Padahal seringkali kita buat, seringkali kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, untuk mandi, minum, dan lain sebagainya. Oke, baik anak-anak, mari kita mulai ya. Jadi siklus air itu adalah sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Nah, inilah sebabnya mengapa air di bumi tidak akan pernah habis, karena adanya sirkulasi air, siklus air, tahap siklus air. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas siklus air. Apa saja sih tahap-tahapan yang terjadi pada siklus air dan bagaimana penjelasannya? Ya, mari kita simak anak-anak untuk belajar. Ya, bisa dilihat anak-anak, di sini ibu punya lingkaran siklus air. Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Wah, lucu sekali ya. Oke, jadi di sini ibu memiliki media siklus air. Nah, pertama-tama air di laut terkena oleh sinar matahari yang nantinya akan mengalami penguapan anak-anak. Air naik ke atas langit karena adanya penguapan. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi. Bisa dilihat ya. Proses ini disebut dengan evaporasi, proses naiknya air ke langit akibat sinar matahari mengalami penguapan. Nah, kemudian air yang naik ke atas langit membentuk sebuah partikel awan-awan, gumpalan awan hitam. Nah, proses ini biasanya disebut dengan kondensasi. Nah, bisa dilihat kan anak-anak, proses kondensasi membentuk sebuah gumpalan awan dan menghitam. Kemudian setelah menjadi awan yang hitam, apa yang terjadi anak-anak? Ya, betul sekali, akan terjadi turun hujan. Nah, proses turunnya hujan, jatuhnya air ke bumi ini disebut dengan presipitasi. Bisa dilihat anak-anak? Ya, disebut dengan presipitasi, proses turunnya hujan di bumi. Nah, tetapi anak-anak, yang perlu kita ketahui bukan hanya air saja yang mengalami penguapan, tetapi juga pada tumbuhan. Nah, jika pada tumbuhan bisa disebut dengan transpirasi, proses penguapan tumbuhan terkena sinar matahari. Jadi tidak hanya air saja ya anak-anak, tapi juga tumbuhan juga mengalami proses penguapan. Nah, yang nantinya akan menjadi gumpalan-gumpalan awan tersebut. Nah, setelah anak-anak menyimak dari apa yang ibu sampaikan, anak-anak sudah tahu kan apa sih itu siklus air? Nah, apa sih tahap-tahapan pada siklus air? Oke, nah sekarang ibu akan membagikan sebuah lembar kerja kelompok. Sebelum itu, anak-anak harus membentuk kelompok 4-5 orang. Satu kelas berarti terbentuk 3-4 kelompok ya anak-anak. Oke, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, lembar kerja akan ibu bagikan ya. Nah, di sini peserta didik akan diminta untuk mengerjakan lembar kerja aktivitas yang diberikan oleh guru yang akan dikerjakan secara berkelompok. Oke anak-anak, setelah kalian mengerjakan lembar jawaban secara berkelompok, berdiskusi, kalian akan menyampaikan lembar kerja tersebut ke teman-teman kalian. Ya oke teman-teman, sudah selesai semua ya. Semua sudah mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusinya, semua jawaban sangat benar sekali, sudah sangat baik, semuanya hebat ya anak-anak. Jadi pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwasannya
siklus air adalah proses sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, proses ini terjadi secara terus-menerus yang membuat air di bumi kita tidak habis, anak-anak. Ya, entah kita buat untuk mandi, untuk minum, untuk membersihkan badan, dan yang lain. Nah, air tidak akan habis karena adanya siklus air. Nah, kemudian siklus air ini ada 3 tahapan penting yang harus kalian ingat, anak-anak. Yang pertama adalah proses evaporasi, di mana air menguap ke langit, naik ke langit ya anak-anak, karena adanya sinar matahari. Nah, yang nantinya akan membentuk sebuah awan hitam, gumpalan awan hitam, yang dimana proses ini dinamakan dengan kondensasi. Terjadinya proses awan hitam, gumpalan-gumpalan hitam. Nah, setelah terjadi awan berwarna hitam, tentunya apa yang akan terjadi, teman-teman? Nah, betul, yang akan terjadi adalah hujan, turun hujan. Proses jatuhnya air ke bumi, yang dimana proses ini disebut dengan presipitasi. Tahap yang ketiga adalah presipitasi ya anak-anak, proses turunnya air ke bumi atau disebut dengan hujan. Nah, tetapi yang perlu kalian tahu dan ingat lagi bahwasanya bukan hanya air saja ya yang mengalami penguapan, tetapi juga pada tumbuhan mengalami penguapan yang dinamakan dengan, jika pada tumbuhan bisa disebut dengan transpirasi. Ya, betul sekali, disebut dengan transpirasi, proses penguapan tumbuhan akibat adanya sinar matahari. Nah, di sini anak-anak sudah paham semua kan ya mengenai siklus air? Ya. Jadi, Ibu harap anak-anak tidak cukup sampai di sini saja pemahamannya, tetapi juga dipelajari lagi ya anak-anak di rumah, tetap tahu waktu, tahu kapan waktunya bermain dan juga waktunya untuk belajar. Teman-teman anak-anak harus menyesuaikan waktu, dan Ibu harap jangan pernah malas untuk belajar, tetap semangat untuk menjadi anak yang rajin dan cerdas. Nah, oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.